Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yang beranggotakan Deden Taufik, Ilham Maulana, Isal Agung Maulana, Novia Indriani, Setia Harinugraha, Teguh Eko Priyatno. Pada mata kuliah Komunikasi Data, dengan dosen Bapak Yudis Syarif Arifin MKom, di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari satu titik ke titik lainnya menggunakan media komunikasi. Dan sebagai proses pengiriman dan penerimaan data secara elektronik dari dua atau lebih alat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan melalui suatu media. Sistem komunikasi data adalah jaringan fisik dan fungsi yang dapat mengakses komputer untuk mendapatkan fasilitas seperti menjalankan program, mengakses basis data, melakukan komunikasi dengan operator lain, sedemikian rupa sehingga semua fasilitas berada pada terminalnya walaupun secara fisik berada pada lokasi yang terpisah. Tujuan komunikasi data. 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien, tanpa kesalahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung, periferal, secara remote. 3. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. 4. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. 5. Mendapatkan data langsung dari sumbernya, mempertinggi kehandalan. 6. Mempercepat penyebarluasan informasi. Bentuk-bentuk komunikasi data. 1. Komunikasi serial adalah bentuk komunikasi data yang mentransmisikan data secara bit per bit secara berurutan melalui satu jalur komunikasi. 2. Komunikasi paralel adalah bentuk komunikasi data yang mentransmisikan data secara simultan dengan menggunakan beberapa jalur komunikasi. 3. Komunikasi sinkronis adalah bentuk komunikasi data yang mempertahankan sinkronisasi antara pemancar dan penerima. 4. Komunikasi asinkronis adalah bentuk komunikasi data yang tidak mempertahankan sinkronisasi antara pemancar dan penerima. 5. Komunikasi half duplex adalah bentuk komunikasi data yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data, tetapi tidak secara bersamaan. 6. Komunikasi full duplex adalah bentuk komunikasi data yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data secara bersamaan. 7. Komunikasi wireless adalah bentuk komunikasi data yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data melalui media tanpa kabel. 8. Komunikasi wired adalah bentuk komunikasi data yang menggunakan kabel atau saluran fisik untuk mentransmisikan data dari satu titik ke titik lainnya. 9. Komunikasi offline communication system. Sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolah data, akan tetapi data yang dikirim tidak langsung diproses ke Central Processing Unit atau CPU. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam sistem komunikasi offline. 10. Komunikasi online communication system. Data yang dikirimkan melalui terminal komputer dapat langsung diproses oleh komputer ketika saat kita membutuhkannya. Klasifikasi komunikasi data. Berdasarkan informasi yang dikirim dan diterima, komunikasi data dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu komunikasi audio, video, dan audio-video. 1. Komunikasi audio adalah komunikasi data yang hanya memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara. Jadi, pada komunikasi audio, pesan yang kita sampaikan atau terima itu berupa suara. Nah, contoh dari komunikasi audio antara lain ada telepon, radio, voicemail, dan lain sebagainya. 2. Komunikasi video. Kita lanjut ke klasifikasi komunikasi data berikutnya ya. Kalau di komunikasi audio menghasilkan informasi berupa suara, maka di komunikasi video akan menghasilkan informasi berupa gambar, visual. Komunikasi video adalah komunikasi data yang memungkinkan kamu untuk mengirim dan menerima informasi dalam bentuk gambar. 3. Komunikasi audio-video. Jenis komunikasi yang terakhir adalah komunikasi audio-video. Seperti namanya ya, pada komunikasi audio-video, kita akan melibatkan dua unsur, yaitu suara dan gambar. Jadi, komunikasi audio-video adalah komunikasi data yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara dan gambar, visual. Aplikasi sistem komunikasi data. Aplikasi sistem komunikasi data adalah media yang berfungsi untuk mentransmisikan data dari satu perangkat ke perangkat yang lain.
Dalam artikel ini, akan dibahas 4 contoh aplikasi sistem komunikasi data yang banyak digunakan saat ini, mulai dari ATM, email, e-commerce, dan m-banking. 1. ATM Automatic Teller Machine, adalah aplikasi sistem komunikasi data yang berfungsi sebagai perangkat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang, mengecek rekening tabungan, dan kegiatan lainnya tanpa dilayani oleh karyawan bank secara langsung. 2. Email Electronic Mail, adalah jenis aplikasi komunikasi data yang digunakan sebagai sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. 3. E-commerce adalah aplikasi sistem komunikasi data yang biasa digunakan sebagai sistem perdagangan elektronik yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dengan menggunakan perangkat elektronik. 4. M-Banking adalah jenis aplikasi sistem komunikasi data yang mendukung fasilitas perbankan dan bisa diakses melalui perangkat komunikasi bergerak, misalnya smartphone. Kamu juga perlu tahu nih, fasilitas yang disediakan di M-Banking ini hampir sama loh dengan ATM, tetapi bedanya di sistem M-Banking ini nggak bisa mengambil uang cash. Kesimpulan, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari 2 atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Di mana memiliki tujuan, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar yang efisien tanpa adanya kesalahan. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi ataupun sentralisasi dan mempercepat penyebar luasan informasi. Komunikasi data juga terbagi ke dalam beberapa jenis diantaranya secara terestrial dan satelit. Ada juga melalui komunikasi offline dan komunikasi online. Sedangkan menurut jenis datanya, sistem komunikasi data terdiri atas komunikasi data analog dan komunikasi data digital. Media dalam komunikasi data yang sering digunakan yaitu kabel, wireless atau Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Namun sekarang terdapat media yang lebih cepat dan efisien yaitu media fiber optik. Dengan media ini proses transmisi data lebih cepat dan lebih efisien dibanding menggunakan komunikasi data yang lain. Mungkin sekian dari pembahasan kelompok kami. Terima kasih sebelumnya untuk kawan-kawan atau saudara-saudara yang telah menyaksikan video ini. Hihihihi, bye, sampai jumpa.